Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Aziz Abidin selaku dosen pengampu mata kuliah fikih. Selanjutnya kepada teman-teman TPB 1 yang berbahagia. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema sumber-sumber penetapan hukum dalam Islam. Sebelumnya saya Rofiah Luhairani selaku moderator izin memperkenalkan pemateri-pemateri kita hari ini. Pemateri pertama ada Fajar Maulana. Sedangkan pemateri kedua nanti ada Siti Aisyah. Langsung saja untuk pemateri pertama, Mas Fajar Maulana, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi sumber hukum yang mutafak. Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari masdar kata khara, yara, ura. Ukhurnan artinya yang dibaca, sedangkan menurut istilah berdasarkan pendapat Khudari baik Al-Quran merupakan firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dipahami dan selalu diingat, disampaikan secara mutawatir bersambung, ditulis dengan satu mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. 2. Hadis. Hadis ialah semua yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, ketetapan, dan cita-cita Nabi SAW. 3. Isma. Isma secara bahasa berarti berupa tekad terhadap sesuatu atau kesepakatan. Sedangkan pengertian dalam istilah usul fikih berarti kesepakatan semua para mujtahid dari kaum muslim pada suatu masa serta wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas hukum syara yang tidak ditemukan dasar hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. 4. Qiyas. Qiyas menurut bahasa berarti menyamakan, menganalogikan, membandingkan atau mengukur. Sedangkan qiyas menurut istilah merupakan penerapan hukum analogi terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan ilat akan melahirkan hukum yang sama pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai sumber hukum yang muhtalaf. Sumber hukum yang muhtalaf yaitu sumber hukum yang belum disepakati oleh para ulama atau masih diperselisihkan. Sumber hukum yang muhtalaf ada 9. Yang pertama, maslahah mursalah. Maslahah mursalah berarti kemaslahatan yang terlepas. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah syara, maslahah mursalah yaitu memberlakukan suatu hukum berdasarkan kepada kemaslahatan yang lebih besar dengan menolak kemudaratan karena tidak ditemukannya dalil yang menganjurkan atau melarangnya. Yang kedua ada istidlal. Istidlal menurut Ibnu Hazm adalah mencari dalil dari ketetapan-ketetapan akal dan natijah-natijah atau kesimpulan, atau dari seorang yang lain yang mengetahuinya. Yang kedua, menurut ulama lain. Istidlal menurut ulama lain adalah pertalian antara dua hukum tanpa menentukan ilat atau sebabnya. Kemudian yang ketiga ada istishab. Istishab secara bahasa berarti tuntutan kebersamaan atau terus-menerus bersama. Sedangkan menurut istilah yaitu
menetapkan hukum yang telah ada pada masa lalu, hingga ada dalil atau bukti yang merubahnya. Yang keempat, ada saddu zari'ah. Saddu zari'ah ditinjau dari segi bahasa adalah jalan menuju sesuatu, sedangkan zari'ah dari segi istilah memiliki dua arti. Pertama yaitu melakukan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemadaratan. Sedangkan yang kedua yaitu melakukan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang mengandung kemaslahatan. Selanjutnya yang kelima, istihsan. Istihsan secara bahasa adalah menganggap sesuatu itu baik. Sedangkan istihsan menurut istilah yaitu berpindah dari suatu hukum dalam pandangannya kepada hukum yang berlawanan karena ada suatu yang dianggap lebih kuat dengan pertimbangan hukum yang baru lebih baik karena kondisi dengan tanpa mengubah hukum asalnya jika kondisi normal. Kemudian yang keenam ada al-urf. Al-urf menurut bahasa berarti sesuatu yang dikenal, sedangkan menurut istilah syara adalah segala sesuatu yang sudah dikenal masyarakat dan telah dilakukan secara terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Al-urf ini sering disebut juga kebiasaan atau tradisi atau adat, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, syar'u man qablana. Syar'u man qablana atau syariat umat sebelum kita adalah hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada umat sebelum Nabi Muhammad yang diturunkan melalui para nabi seperti ajaran Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan nabi-nabi lainnya. Jadi intinya syar'u man qablana itu syariat yang diturunkan sebelum ajaran Nabi Muhammad. Kemudian yang kedelapan, amalu ahlul Madinah. Amalu ahlil Madinah. Amalu ahlil Madinah ini bisa diartikan sebagai praktik hukum yang disepakati oleh penduduk Madinah atau pendapat penduduk Madinah. Karena zaman dulu itu kan Madinah itu sebagai tempat pusat agama Islam seperti itu. Jadi dipakai sebagai acuan. Kemudian yang terakhir ada qaul sahabi. Qaul sahabi yaitu pendapat para sahabat tentang hukum suatu kasus sepeninggal Rasulullah SAW. Para sahabat itu seperti Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan yang lainnya yang hidup semasa Rasulullah masih hidup. Itu disebut sahabat. Terima kasih, itu materi yang dapat saya sampaikan mengenai sumber hukum yang mukhtalaf. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.